Halo, kembali lagi di channel saya, Fendi Suseno. Perkenalkan, nama saya Fendi Fathuluda Suseno Putra dengan NIS 20240010092. Kali ini kita akan mempelajari mengenai cara instalasi Windows 10 profesional ya teman-teman. Kita akan runut dari video cara bikin bootloader hingga cara install ulang, lalu melakukan aktivasi dan melakukan aktivasi serta melakukan instalasi untuk software pendukung dari perangkat personal komputer yang akan kita gunakan nanti. Stay tune. Oke, kita akan bikin yang namanya bootable teman-teman. Pertama yang harus kita siapkan adalah toolsnya, yaitu flash disk. Di sini saya punya flash disk merek SanDisk sebesar Lossliner ya, 64 GB. Oke, kita masukkan ke port USB pada personal PC yang teman-teman bikin, yang akan teman-teman buat maksud saya. Oke teman-teman, tools yang kedua adalah kita menggunakan aplikasi yang namanya Rufus. Rufus adalah suatu untuk aplikasi yang digunakan untuk membuat bootable pada flash disk. Oke teman-teman, ini yang namanya Rufus ya teman-teman. Ini versi yang terbaru sekarang 4.5.exe. Kita bisa klik kanan terus run administration. Buat teman-teman nanti akan terdeteksi di sini berapa kapasitas dari USB teman-teman yang akan teman-teman gunakan. Terus sini ntar tinggal di select, terus pilih di ISO atau Windows teman-teman, ISO teman-teman, dimana teman-teman setelah itu, karena terus di sini teman-teman bisa pilih ke versi MBR atau versi GPT. Ketika teman-teman menggunakan versi MBR, biasanya digunakan untuk BIOS di bawah penggunaan prosesor, di penggunaan prosesor dual core, sedangkan di atas dual core rata-rata sekarang BIOS-nya sudah menggunakan GPT teman-teman. Saya menggunakan MBR ya teman-teman. Di sini ada NTFS, tinggal lakukan start. Seperti itu. Teman-teman, ini adalah proses ketika bikin bootloader sedang berlangsung teman-teman. Oke teman-teman, karena prosesnya berjalan cukup lama dan ini teman-teman setelah selesai tinggal klik close saja ya teman-teman, jangan diklik start lagi. Setelah close berarti bootable teman-teman sudah selesai. Kita akan lanjut next video cara instalasi. Pertama kita akan masuk ke sistem prioritas dalam setting pada BIOS, pada menu pada boot. Oke teman-teman, next. Teman-teman, sebelum melakukan install ulang, sebaiknya kita melakukan pengecekan pada kapasitas harddisk dulu ya teman-teman. Di sini ada harddisk DC dan D 80 GB untuk partisi C atau sistem dan 40 GB untuk partisi D. Jadi untuk data C-nya itu 80 dan data D-nya 40. Berarti kurang lebih ada 120 GB. Untuk partisinya samain aja ya ntar. Ini kita akan melakukan instalasi ulang untuk kapasitasnya. Tapi kalau kapasitas teman-teman sebesar 1 tera bisa menggunakan perbandingan 50:50 teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke langkah instalasi dahulu ya. Oke teman-teman, pertama kali masuk kita harus untuk setting ulang. Untuk menginstalasi sistem operasi pada personal komputer, kita harus masuk sistem BIOS. Di sistem BIOS ini kita akan masuk ke menu boot. Nah, kita boot konfigurasi ya. Untuk UEFI SanDisk ini, nah ini kita masukin ke atas. Jadi bootloading option 2 ini kita pindah dari yang UEFI entry for Windows, kita jadiin ke boot option 1, kita naikin itu teman-teman.
Untuk pemilihan bootloader pertama, kita lakukan enter untuk BIOS ini ya teman-teman. Kita pilih yang ini. Terus bisa juga yang ini, kita UEFI, ini Windows. Oke teman-teman, udah. Mari kita lakukan F10 untuk melakukan save dan exit. Nah, setelah F10 kita yes. Ayo, cek dulu nih, partisinya ada terbentuk nggak nih? Ya, kalau nggak terbentuk, kita pakai manage setelah Windows jadi ya. Oke teman-teman, kita tunggu aja. Nah, aktifkan My Computer di dalam desktop. Gimana caranya? Klik personalis. Saya nggak ini beginian arti begini bahwa Oke, pilih time. beda. Oke teman-teman. Pilih tarik ke bawah. Jalan sekali Pilih desktop icon. Oke teman-teman, setelah melakukan step yang tadi akan muncul seperti ini teman-teman. Kita akan mengatur language-nya, time dan format serta keyboard yang akan digunakan teman-teman. Ini language-nya kita pakai language bahasa Inggris US ya teman-teman. Untuk time-nya dan currency kita sesuaikan. Kita kan di Indonesia, kita pakai Indonesia. Nah, Indonesia teman-teman. Enter. Nah, di sini keyboardnya pakai US. Terus kita next. Klik install now. Seperti itu teman-teman. Karena ini prosesnya cukup lama, akan saya lakukan penjeda-jedaan ya teman-teman. Oh, ini teman. Setelah install now akan tampil seperti ini. Ada seperti applicable notice and license term. Di sini kita baca-baca. Kalau teman-teman pengen tahu isinya apa aja notice-notice dari Microsoft yang bakal kita pakai di Windows 10 ini, kita klik centang atau checklist di accept the license term. Nah, baru kita klik next. Nah, di sini karena kita mau belajar, maka kita pakai yang namanya custom install Windows Only Advanced. Pilih yang baris kedua ya teman-teman. Ya, di sini banyak nih partisi teman-teman. Nah, kita akan melakukan format data habis-habisan. Kita akan bikin dari awal supaya teman-teman tahu dan kita belajar bersama. Oke teman-teman, kita coba format saja teman-teman. Data siswa. Ya, data aja kita bikin dari awal aja teman-teman. Jangan ragu. Data aja. Tidak dikhawatirkan ada virus kan teman-teman. Dari angkatan sebelumnya, lebih baik saya bikin dari awal. Nah, ini teman-teman yang pasti baru install kan kayak gini ya teman-teman ya. Drive null unallocated space. Nah, di sini saya punya sebesar kapasitas dari memori saya untuk hard disk atau SSD pada driver Asus All-in-One ini sebesar 120 GB kurang lebih ya. Ini ada 119,2. Coba kita belajar mempartisi data atau membagi ruang space kita. Pertama kita klik new. Nah, untuk partisi sistem dengan kapasitas 120 GB sebaiknya teman-teman menggunakan perbandingan 80 banding 20. Untuk sistem operasi sistem untuk datasi atau sistemnya sendiri saya akan menggunakan sebesar 90 GB, sedangkan untuk data atau sistem data D-nya saya akan menggunakan sebesar 30 GB teman-teman untuk lebih. Jadi ntar kita bakal lebih banyak menggunakan data sistem ya teman-teman. Untuk data penyimpanan seperti data D bisa kita lakukan pula dengan menggunakan memori eksternal, bisa menggunakan hard disk eksternal teman-teman. Oke, mari kita eksekusi teman-teman. Oke teman-teman, karena kita akan membuat perbandingan 90 GB sama 30 GB. Ini untuk yang 90 GB atau 90.000 MB. Ini akan kita gunakan sebagai partisi data C kita ya teman-teman. Kita tinggalkan apply, terus klik OK. Kita akan menunggu ya. Oke teman-teman, di sini ada unallocated space. Unallocated space ini kita gunakan sebagai data D ya teman-teman.
Jadi ini berurutan. Nah, ntar 90 ini kita gunakan sebagai kapasitas untuk data sistemnya ya teman-teman. Oke, kita klik next. Nah, ini karena prosesnya akan cukup lama, yaitu terdiri dari copy Windows file, ada greeting for installation, terus ada installation fitur, ada installation update, dan finishing up. Maka kita harus menunggu dan dengan amat-amat sabar teman-teman. Untuk mempercepat proses, ini akan saya jeda ya teman-teman untuk mempercepat. Cukup lama ya teman-teman, baru 41%. Oke, akan kita percepat lagi. Maaf, kita akan jeda. 81% teman-teman, masih lama ya teman-teman. Kita harus benar-benar bersabar. Maklum ya teman, kita kan harddisk kita cuma 120 GB. Kita tunggu lagi teman-teman. Oke teman-teman, berhasil. Jangan lupa kita cabut ya teman-teman kalau sudah selesai. Ya, karena kalau nggak kita cabut pasti akan melakukan booting lagi. Kerja 2 kali teman-teman. Mau sampai jam berapa kita instalasi seperti itu? Oke teman-teman, tunggu aja. Ini teman-teman, kita akan menunggu proses dari instalasi yang tadi ya teman-teman. Kita akan melakukan restart teman-teman. Kita tunggu aja teman-teman. Ya, cukup bersabar ya teman-teman. Ya, ini udah masuk ke momen finishing dari instalasi teman-teman. Setelah terjadi tadi ada yang namanya setting configuration, maintenance, serta ini kita akan masuk ke finishing. Ntar kita akan memberi nama dari personal PC kita teman-teman. Ya, akan nampil seperti ini teman-teman. Mau pakai bahasa apa terserah. Mau pakai bahasa India teman-teman, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris. Kalau saya menyarankan menggunakan bahasa yang teman-teman bisa ya. Untuk sini kita akan pakai bahasa Indonesia aja teman-teman. Religion atau di sini kita menggunakan keyboard tipe US teman-teman. Klik yes. Second layer, untuk keyboard ya teman-teman. Kita skip aja kalau yang ini teman-teman. Oke. Karena ini akan kita lakukan yang namanya crack ya teman-teman. Kita nggak perlu koneksin ke internet, tapi kita akan I don't have internet. Klik I don't have internet. Dan discover your connection internet. Kita akan teman-teman bisa milih continue with limit setup karena untuk saat ini device kita belum ada internet ya teman-teman. Oke teman-teman, akan muncul tampilan seperti ini. Justice language moment. Oh ya teman-teman, tadi yang restart pertama jangan lupa untuk setelah selesai cabut ya USB-nya, flash disk-nya maksud saya. Begitu. Ini akan selesai teman-teman. Oke, kita lihat. Oke teman-teman, kita tunggu prosesnya. Ya, kita akan memberikan nama pada personal PC yang akan kita buat. Kita kasih nama apa ya teman-teman yang cocok? Ya, sesuaiin aja kalau untuk namanya. Kalau PC kantor ya kantor Office 001 atau James Bond 001 ya nama kantornya gitu kan. Sorry teman-teman, agak jokes bapak-bapak ya. Ya, untuk namanya bisa pakai nama Fendi Ganteng contohnya ya. Bebas sih teman-teman, ini mau pakai apa. Tapi saya nggak sepede itu sih Fendi Ganteng, lebih ke ini aja. Fendi 2024 001 092.
kita pakai nama sama NIS kita aja teman-teman biar gampang lah. Nah, next. Di sini bisa teman-teman pakai password, bisa enggak, tapi untuk personal PC yang saya instalasi ini saya nggak akan menggunakan password, jadi kita langsungkan next saja teman-teman. Nih, tombol nextnya di sini ya teman-teman. Tadi saya agak zoom karena takutnya. Di sini ada tulisan tampilan do more device with activity history. Teman-teman bisa yes. Di sini teman-teman bisa privasinya bisa di yes semua sih teman-teman. Accept. Oke, ini akan ada kalimat hi dari Microsoft, hi juga. Terus ada tampilan ucapan-ucapan greeting ya. Kita tunggu aja teman-teman. Menunggu memang membosankan teman-teman, tapi niscaya proses itu lebih baik daripada hasil yang instan teman-teman. Quote of the day. Ternyata masih lama saya tunggu-tunggu. Seperti kabarnya yang entah kemana teman-teman ya. Emang agak lama ya teman-teman ya. Banyak ucapan-ucapan dari ya akhirnya teman-teman. Selesai juga. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi untuk aplikasi pendukung seperti browser, terus Microsoft Office, terus kita akan melakukan aktivasi Windows-nya serta melakukan aktivasi dari Microsoft Office-nya teman-teman. Untuk pertama-tama kita cek dulu ininya, device security-nya dulu ya teman-teman ya. Di sini udah checklist hijau nih teman-teman. Artinya Windows Defender-nya udah aktif. Oke, kita akan ngecek apakah ini kapasitasnya berubah di disk manager. Ya, coba kita cek teman-teman disk manajemennya apakah kita sudah benar. Oke teman-teman, di sini ada sistem sebesar 87 GB sebagai data sistemnya. Oke teman-teman, untuk melihat data C dan D-nya di sini ya teman-teman. Ini kita beri nama data D. Ini di sini kita nyari apa? Next sip. Ini di enter terus langsung ke atas gitu. Ini ada data sistem, ini ada data untuk data penyimpanan kita. Untuk data C-nya kita bisa ubah jadi nama sistem teman-teman. Sistem. Dan untuk yang di data kita sebut, ini continue dulu. Ini kita ubah jadi data. Data sip continue. Namanya tadi ini? Sistem dan data ya teman-teman, berhasil ya. Oke teman-teman, next kita akan melakukan instalasi Office dan melakukan aktivasi perangkat pendukung. Oke teman-teman, pastinya kan ketika kita menggunakan Windows nggak cuman Windows doang ya, kita kan butuh aplikasi pendukung seperti Office, browser, antivirus. Mari kita lakukan instalasi Office. Pertama saya butuh yang namanya flash disk. Di flash disk ini udah saya ada aplikasi pendukungnya tadi. Selain sebagai bootable, di sini juga ada data-data aplikasi pendukung seperti Office-nya tadi. Mari kita tancapkan ke USB-nya. Setelah USB terpasang, pasti akan terdetek di sini nih. Di sini udah terdeteksi, masuk ke disk PC. Di sini kita buka tadi ada yang program pendukung. Ya, kita install Office-nya di sini teman-teman. Untuk lebih ini ini file Office-nya di sini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk melakukan instalasi aplikasi sebaiknya kita menonaktifkan yang namanya antivirus teman-teman. Karena aplikasi yang kita install belum tentu
original atau bisa juga karena aplikasi kita dideteksi sebagai virus teman-teman. Oke teman-teman, kita nonaktifin dulu ya. Nah, ini di sini ada Windows Defender teman-teman. Kita coba virus and treat, terus kita virus treat. Nah, kita off-kan dulu teman-teman. Karena dikhawatirkan aplikasi kita tidak bisa terinstall gitu. Karena dikira virus gitu. Ini buat penanggulangan aja sih teman-teman. Oke teman-teman, nah dari Windows ini kita coba, kita klik, di sini kita bisa klik setup Office-nya, terus klik kanan open. Kita akan menunggu beberapa saat. Ya, setelah menunggu beberapa saat untuk Microsoft Office-nya muncul tampilan seperti ini. Kita klik yes. Ternyata setup error. Nah, ada troubleshoot ya teman-teman. Mari kita coba cari dulu teman-teman. Sebelum melakukan Office, kita install yang nama WinRAR dulu teman-teman. Oke, WinRAR kita yes. Oke, install semua. Oke. Dan oke teman-teman, untuk WinRAR-nya sudah terinstall. Selanjutnya kita akan install Microsoft Office-nya teman-teman. Ini file-file pendukungnya tadi saya bentuk dalam RAR atau zip ya teman-teman, bisa diekstrak dalam bentuk folder untuk memudahkan. Oke, langsung ke sini kita buka dulu file dari Office-nya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya setup teman-teman. Kita run administration. Yes. Belum tapi kita kalau udah Kita tunggu teman-teman, karena menunggu adalah sebuah menunggu proses. Tidak ada hasil yang instan. Nah, di sini kita bisa custom. belum sampai ke tahap cabut-mencabut. Ya, kita bisa run Masih tahap menunggu dan mendengarkan. kita pilih aja di sini apa yang mau kita install di sistem operasi kita, Office-nya yang kita butuhin. Kalau nggak kita dibutuhin terus kita install kan ntar mau makan banyak kapasitas memori dari penyimpanan kita teman-teman, sayang kan. Kita gunakan sebaik mungkin dan seefisien mungkin serta efektif dalam penggunaannya. Nah, ini teman-teman untuk Microsoft Office yang saya pakai. Untuk yang saya pakai ini Excel hampir semuanya ya. Ini agak Oke teman-teman, saya nggak akan pakai yang namanya Access dan Evopad karena mungkin terlalu berat ya, karena tidak menggunakan di sini. Langsung install now aja. Oke, ini tinggal klik install now ya teman-teman. Untuk menunggu beberapa saat kita butuh kesabaran. Ingat teman, sabar, sabar, dan sabar. Karena tergantung kapasitas dari memori kita, baik RAM maupun penggunaan SSD-nya serta prosesornya teman-teman. Kita kan nggak tahu ya kapasitas setiap device teman-teman dan saya berbeda. Ya harus menunggu dengan sabar. Hehehe. Sorry teman-teman. Saya jeda dulu ya. Aduh teman-teman, ternyata masih lama ya teman-teman. Cukup harus butuh kesabaran lebih. Kita harus bersabar dan menunggu. Oh, hore teman-teman. Akhirnya setelah menunggu beberapa purnama teman-teman, akhirnya selesai juga instalasi Office-nya teman-teman. Untuk saat ini kita klik button close teman-teman. Sip. Nah, setelah close kita coba restart dulu ya teman-teman untuk menstabilkan dari aplikasinya. Oh ya, kita jangan lupa eject dulu teman-teman untuk mengamankan data. Eject. Oke, USB kita cabut teman-teman. Kita lakukan restart dulu teman-teman. Setelah restart akan melakukan booting seperti ini teman-teman. Kita masuk ya, ini nama kita tadi tuh, Fendi Strip NIS kita.
Tapi tadi saya nggak password sih, jadi langsung enter aja teman-teman. Ya, langsung ke tampilan awal teman-teman. Kita akan melakukan instalasi aplikasi selanjutnya teman-teman, aplikasi penunjang. Sebelumnya untuk device teman-teman USB yang ada aplikasi pendukung tadi, sebaiknya untuk Windows Defender-nya dimatiin dulu ya teman-teman. Firewall atau antivirus Defender-nya dimatiin dulu teman-teman. Udah. Baru deh kita tancapin USB kita tadi. Oke teman-teman, buka foldernya teman-teman. Terus di sini ada program pendukung. Oke teman-teman, kita akan next lanjut ke sesi activation baik ke Windows maupun pada activation Microsoft Office ya teman-teman. Kita buka filenya tadi, file pendukung, terus kita buka crack, terus kita ini ekstrak dulu crack-crackannya. Oh iya teman-teman, jangan lupa saya ingatkan kembali, kita harus tidak mengaktifkan Windows Defender ya, ataupun teman-teman yang ada semadafnya untuk disable dulu. Nanti ntar virus crack-crackan ini akan dianggap sebagai virus seperti itu teman-teman. Ini cracknya kita buka. Oh, pakai ini teman-teman, kita buka. Oke teman-teman, kita akan melakukan crack. Kita klik kanan, run as administration, yes. Ya, seperti ini teman-teman, kita tunggu dulu. Kita akan melakukan Windows Activation teman-teman. Protection Platform Service. Yes. Install produk K. Kita tunggu ya teman-teman. Mati dulu Windows Defender-nya. Wih, akhirnya setelah menunggu aktivasi Windows, activating sukses bro. Aman. Mari kita cek dulu. Nah, lihat kalau udah teraktivasi, di sini ada tulisan Windows is activated, produknya kelihatan. Dan gak ada tulisan genuine-nya di sini teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan aktivasi dari maaf teman-teman, Microsoft Office-nya teman-teman. Nah, di sini ada tools-nya teman-teman. Office Activation. Nah, tinggal klik di sini. Ini tinggal booting KMS service starting set successful. Oke, kita tunggu teman-teman. Tampilan berubah menjadi hijau teman-teman. Product activated successful, artinya program telah diaktifasi dengan sukses atau berhasil teman-teman. Oke teman-teman, setelah berhasil sukses kita close aja untuk aktivasinya ya. Nah teman-teman, bisa kita cek kalau aktivasinya berhasil ya teman-teman. Nah, tinggal pilih ini aja, terus kita cek di option nih teman-teman. Di sini teman-teman udah bisa digunakan ya teman-teman. Dan untuk tampilan ini bisa digunain teman-teman. Kita ngetik juga udah aman. Biasanya kalau nggak diactivated, beberapa fungsi atau fitur dari Microsoft Word-nya sendiri nggak bisa kita gunain teman-teman. Mana lagi nih? Setelah Microsoft Office, setelah WinRAR, kita akan instalasi yang namanya Adobe Reader sama yang namanya browser, sekaligus untuk media membuka video atau musik ya teman-teman. Di sini ada Adobe Reader, kita klik kanan aja, run administration, klik yes. Tunggu beberapa saat teman-teman. Oke, saya jeda dulu ya untuk mempercepat proses. Ya, setelah berhasil sampai selesai, tinggal klik next teman-teman. Di sini bisa install update automatic recommended. Kalau saya nggak mau update teman-teman, jadi kita not recommended aja. Install. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Jadi kan kita kalau di aplikasi untuk
kantor, untuk kerja tulis menulis kan butuh yang namanya PDF sama aplikasi Microsoft Office ya teman-teman. Microsoft Office tadi kita menginstalasi untuk Word, PowerPoint, dan Excel ya teman-teman. Nah, untuk yang Adobe Reader nih yang ke-9 versi 11.0.07 sudah berhasil diinstal. Klik finish teman-teman. Berarti ke Office-nya aja kalau misalnya Office ini ada. Oke teman-teman, untuk instalasi Adobe Reader udah berhasil. Lanjut kita instalasi untuk software VLC-nya ya teman-teman. Sama, tinggal klik kanan Run as Administration, klik Yes. Bahasa Inggris ya teman-teman. Terus Next. Next saja. Plugin-nya langsung next aja sih teman-teman. Show detail. Tunggu beberapa saat teman-teman, karena mungkin membutuhkan waktu. Saya jeda ya teman-teman. Oke. Wih teman-teman, akhirnya selesai juga untuk penginstalan VLC-nya. Nah, ini tinggal kita uncheck aja karena kita nggak mau buka VLC-nya. Tinggal klik finish ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan instalasi browsernya ya. Kita menggunakan Firefox ya teman-teman. Untuk instalasi Firefox sama, tinggal klik kanan Run as Administration, klik Yes. Nah, ini akan melakukan extracting. Tunggu beberapa saat. Oke teman-teman. Ya, ini klik lanjut. Standar aja teman-teman. Nah, oke. Udah, kita tinggal nunggu aja, kita jalankan terus selesai teman-teman. It's okay. Pekerjaan selesai teman-teman. Oke teman-teman, setelah melakukan instalasi dari tadi Firefox, ternyata kita juga diwajibkan menginstalasi yang namanya antivirus. Sebenarnya untuk Windows sendiri udah dilengkapi yang namanya antivirus yang namanya Windows Defender ya teman-teman. Itu sangat ampuh sekali sebenarnya proteksi, tapi untuk mengamankan lagi lebih baiknya menggunakan antivirus tambahan. Di sini kita akan menggunakan antivirus SMADAV. Klik kanan Run as Administration, yes. English, oke. Next, accept agreement, next. Boleh di desktop. Use allow sending static using internet help SMADAV. Ini kalau saya sih kurang sih kayak unchecklist, tapi teman-teman kalau mau di checklist juga no problem ya teman-teman. Next, terus install, tinggal tunggu teman-teman. Oke, kita finish ya. Untuk SMADAV sendiri kita pakai versi 2024 Revs 15.2. Ini udah terbaru ya teman-teman. Ini tinggal oke aja teman-teman, kita close. Oke, untuk semua instalasi udah beres. Next session, untuk kesempatan selanjutnya kita akan melakukan instalasi driver teman-teman. Jadi driver bisa kita cek di sini ya teman, device manager, device manager biasanya device manager. Device manager ya, ini nih teman. Dilihat ya teman-teman. Nah, di sini masih ada tanda panah. Jadi artinya belum terinstalasi untuk driver-drivernya. Ntar kita coba carikan dan kita akan bikin panduan mengenai cara instalasi driver untuk kesempatan berikutnya teman-teman. Oke teman-teman. Kita akan install drivernya. Check it out. Oke teman-teman, kita di sini akan menggunakan yang namanya EOBit sebagai sejenis kayak driver pack gitu ya teman-teman. Di sini akan melakukan instalasi dari driver-driver yang akan kita gunakan. Oke, kita download dulu ya, free download, klik. Kita tunggu prosesnya sekitar 1 menit 55 detik ya, kurang lebih 2 menitan ya teman-teman. Sambil menunggu kita jeda dahulu. Untuk setelah EOBit terinstall akan kita klik kanan Run Administration. Untuk saat ini kita hanya perlu install display adapter karena koneksi internet kita terbatas teman-teman. Kita update dulu aja display adapternya teman-teman. Oke, sip. Kita tungguin. Di sini baru 1% teman-teman. Karena akan memakan beberapa waktu, saya jeda untuk sementara ya.
Ini lagi proses instalasi driver untuk display ya teman-teman. 22%. Jawabannya tidak ada. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Gini teman-teman, kalau driver sudah berhasil diinstal untuk driver displaynya, kita akan di driver booster nih, klik OK, not recommended, cancel. Jadi kita harus klik OK teman-teman. Oke teman-teman, update driver untuk display berhasil. Coba kita cek di device manajernya. Lah di sini nih, kita update di sini namanya Intel R HD Graphic 620 teman-teman. Sip. Oke teman-teman, setelah install driver display, kita lakukan restart aja, baru kita hapus IO bitnya ya teman-teman. Halo, jadi semua stepnya agak lumayan panjang ya teman-teman. Cukup sekian dari demo cara instalasi, konfigurasi BIOS, serta instalasi aplikasi pendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dadah.